kaya, dan ada orang-orang yang membantu dia. Apakah Tito Karnavian termasuk yang mendapatkan jatah? PPATK periksa. PPATK periksa. Periksa. Ya. Soalnya sekarang kayak nggak ada suaranya Pak Tito ya Pak. Soalnya Pak Tito ini kan memang spesialisasi Islam radicalization. Ya Pak, sekolahnya. Apakah Pak Tito nggak tahu tuh KM 50? Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys. Dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai dan bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalian semuanya yang dalam keadaan sakit, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Suara gue rada gimana nih ya, rada serak gitu guys, tapi nggak apa-apa ya, insya Allah tidak menghilangkan isi konten yang akan gue sampein ya. Doain aja deh, insya Allah ini juga jadi sakit penghapus dosa, amin. Konten gue kali ini guys adalah tentang, masih tadi kan Pak Tito ya, Pak Tito Karnavian ini memang orang yang luar biasa gitu, yang pertama kali membentuk Satgasus ya. Makanya apa ya yang dialami oleh Ferdy Sambo, dan sekarang santai Ferdy Sambo, tenang aja lu, dia mah di penjara gua santai. Kenapa gua bilang santai? Karena gua banyak nama yang dia pegang. Bahkan kan Pak Mahfud MD bilang ada kerajaan dia ya, punya kerajaan. Luar biasa, kerajaan gak gampang lu guys, kerajaan. Ini ada berita begini nih,
Profil dan biodata Tito Karnavian, mantan Kapolri terkaya. Terkaya lo. Dari mana duitnya? Sosok dibalik melejitnya karir Verdi Sambo. Iya Pak Tito, keren Pak Tito. Terkaya. Ini kan mana belum ada suaranya juga ya. Kayak Fadil Imran juga ya, belum ada suaranya ya. Kita baca dulu satu nama ini. Iya, nama ini soalnya nggak apa ya, kok nggak muncul gitu kan, juniornya ini kena gitu, yang melejitkan karir Ferdi Sambo itu dia. Lanjut dulu ya. Kita baca ini dari Gorontalo pikiranrakyat.com. Karir Irjen Ferdi Sambo bisa dibilang melejit sangat cepat sebelum akhirnya terlibat dalam dugaan kasus penembakan Brigadir J. Memang dia naiknya itu cepat, pasti ada orang-orang di belakangnya. Ada beberapa sosok jenderal besar yang membantu Ferdi Sambo naik dengan cepat dalam karirnya sebagai polisi. Lihat saja bagaimana Ferdi Sambo melewati beberapa seniornya dan menjadi jenderal bintang 2 paling muda. Dan 2022 yang paling melejit, melakukan sebuah perbuatan, diduga melakukan sebuah perbuatan yang menjijikkan. Naiknya cepat, jatuhnya cepat. Hukum alam itu. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatin kita. Salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam karir Ferdi Sambo adalah mantan Kapolri, yakni Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian. Pak Tito, apa kabar? Ferdi Sambo berdinas di bawah komando Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Dia bersama Ditreskrimum Polda Metro Jaya waktu itu, yakni Kombes Krisna Murti, kerap mendapat sorotan media. Dalam perjalanannya, Sambo mampu melampaui ex atasannya tersebut yang masih bintang 1 hingga sekarang. Ex atasannya jadi bintang 1, dia udah bintang 2. Saat ini Krisna Murti masih berpangkat Brigjen atau bintang 1. Kok bisa begitu? Ya, karena prestasi ya Pak. Oh ya, prestasi. Sekarang prestasi itu ya. Oke. Ini kalian dengerin reaksi gue dalam berita ini. Itu yang santuy gitu. Kopinya siapin. Supaya kalian tahu nih, nama-nama besar yang ada sama Ferdi Sambo. Nggak main-main guys, makanya berat nih ini. Ini berkaitan sama uang-uangnya Ferdi Sambo. Kaya, Ferdi Sambo ini kaya banget. Dapat dari mana duitnya? Dan nggak mungkin yang bantu-bantu itu nggak dapat. PPATK periksa, selesai. Asal mau periksa, asal mau jujur. Pada pertengahan tahun 2016, Sambo pindah posisi dengan mendapat promosi pangkat Kombes di Mabes Polri. Saat kala itu, Presiden Jokowi sudah melantik ex-kepala BNPT Legend Tito Karnavian menjadi Kapolri. Tito pun menyandang jenderal penuh atau jenderal bintang 4. Hanya beberapa bulan ia dimutasi ke posisi baru menjabat Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Setelah 2 tahun, Tito menunjuk Ferdi Sambo sebagai koordinator staf pribadi pimpinan Polri. Sempat staf pribadi, koordinator staf pimpinan pribadi. Iya. Koors Pripim Polri. Dekat banget berarti ya. Iya. Ferdi Sambo pun menjadi pimpinan ajudan dan staf yang terus mengawal pergerakan Tito Karnavian selaku Kapolri. Iya. Tapi alhamdulillah Pak Tito
nggak kayak Ferdi ya, ajudannya ada yang ditembak ya, yang mati ya. Tapi ajudannya tahu lah ya duit gimana gitu ya, Satgasus gimana, dapat duitnya gimana, bagi-bagi duit bisa gitu ya mungkin ya. Tapi nggak ditembak ya Pak ya, kan masih hidup. Ketika Presiden Joko Widodo memanggil Tito Karnavian untuk menjadi menteri ke istana pada 21 Oktober 2019, Ferdi Sambo terlihat ikut mendampingi bersama Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal. Ferdi Sambo memang terlihat dimanapun Tito Karnavian berada. Oh, ketika akhirnya Tito masuk kabinet, kemudian keduanya berpisah secara tempat, komunikasi, aliran dana atau apa itu kan bisa ya. Ya kan sekarang itu kan apa mantan terindah, nggak ada mantan ya, anak buah sama atasan ada mantan nggak sih? Sepertinya Tito Karnavian sudah menempatkan orang kepercayaannya itu untuk naik bintang. Tito Karnavian juga sukses menitipkan Sambo kepada penerusnya. Terbukti usai Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kapolri kepada Idham Aziz, dalam mutasi beberapa hari berikutnya Ferdi Sambo digeser menjadi DRT Pidum Bareskrim Polri dan mendapatkan pangkat Brigjen. Naik lagi. Setahun berselang, Ferdi Sambo kembali mendapat promosi menjadi Kadif Propam Polri dengan pangkat Irjen. Setahun doang. Wow. Iya. Keren. Prestasi loh Pak Sambo ini. Cepat prestasinya. Instan. Jatuhnya begini. Wih. Makanya yang instan itu ya jatuhnya instan juga. Ferdi Sambo menjadi lulusan Akpol 1994, paling moncer saat ini. Sayang karirnya harus tamat karena kasus Brigadir J, mantan Kapolri terkaya. Selain menjadi Kapolri termuda, Tito Karnavian juga disebut-sebut sebagai Kapolri yang paling kaya dari semua Kapolri sebelumnya. Wow. Tito Karnavian merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri ke-23 yang menjabat sejak 13 Juli 2016. Saat itu ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo. Tito Karnavian disebut KPK dalam laporan 30 Juni 2015 memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai 11,2 miliar. Angka ini merupakan akumulasi ya sejumlah properti yang tersebar di Palembang, Tangerang, Jakarta, bahkan Singapura. Oh iya. Pak Tito ini kalau nggak salah waktu di Polda Metro Jaya itu pernah datang ke tempat Habib Rizik loh. Sahabat saya nyebut pokoknya baik, FPI itu baik kata Pak Tito. Baik kata Pak Tito. Tapi setelah kasus setelah peristiwa 411, 212 ya Pak Tito itu jadi bikin Satgasus akhirnya ya. Tapi kita sekali lagi kita mau melihat ini, wah ini menggurita duitnya Ferdi Sambo ini kalau diselidiki itu kayak pipa gitu, pipa apa itu ya? Iya Mbak Pion kan nggak boleh nyebut merek ya. Iya itu mengalir sampai jauh atau Bengawan Solo ya lupa. Air mengalir sampai jauh. Akhirnya ke laut. Nah itu kalau Bengawan Solo. Kalau uangnya Ferdi Sambo, uang mengalir sampai jauh. Akhirnya ke bisa ya? Aduh, bisa ya? Diperiksa lah. Angka ini merupakan akumulasi sejumlah properti yang tersebar di Palembang, Tangerang, Jakarta, bahkan di Singapura. Wah, hartanya itu luar biasa. Terkhusus
Aset di Singapura, ia diketahui menguasai bangunan seluas 120 meter persegi yang berasal dari hasil sendiri. Singapura itu kan tempat banyak pelarian-pelarian koruptor di sana ya. Iya. Tajir loh Pak itu nih. Perolehan tahun 2008 dengan NJOP 3 miliar rupiah. Lalu Tito Karnavian juga disebutkan memiliki harta bergerak lain 160 juta rupiah serta giro dan setara kas 1,8 miliar rupiah. Total harta yang diperoleh 13,2 miliar rupiah. Namun Tito Karnavian juga mempunyai kewajiban membayar utang sekitar 2,99 miliar yang terdiri atas utang pinjaman barang 2,91 miliar dan utang kartu kredit 76 juta. Buah, masih punya juga utang ya. Udah tajir kayak Pak Tito ini masih utang juga ya. Susah mah kalau kebiasaan. Aduh, ya maksudnya kartu kredit itu kan kebiasaan ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa lah, negara aja suka ngutang. Aduh. Dengan begitu harta bersih Tito Karnavian pada saat laporan ini dirilis oleh KPK adalah berjumlah 10,29 miliar rupiah. Ya, profil Tito Karnavian, nama lengkap Tito Karnavian, agama Islam, tempat lahir Palembang, tanggal lahir nggak tahu nih, kenapa jadi ada zodiaknya di sini. Istri Tri Suswati, biografi Jenderal Polisi Tito Karnavian adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mantan kepala ya. Beliau lahir di Palembang, Sumatera Selatan 26 Oktober 1964. Menjalani pendidikan SD Saverius 4 di Palembang, lalu SMP Saverius 2 di Palembang, serta SMA Negeri 2 Palembang. Pasca menempuh pendidikan dasar, Tito melanjutkan pendidikan akabri pada tahun 1987. Di tahun 1993, Tito Karnavian berhasil menyelesaikan program postgraduate di Universitas Exeter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies. Tak cuma itu, Tito menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK di Jakarta tahun 1996 dan meraih strata 1 dalam bidang Police Studies. Tito juga mendapatkan gelar PhD dalam urusan Strategic Studies with Interest on Terrorism and Islamic Radicalization. Memang spesialnya gitu ya. S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technologies University Singapura pada 2013 lalu. Kiprahnya dalam dunia kepolisian cukup cemerlang, salah satunya membongkar jaringan teroris pimpinan Nurdin M. Top dan serta Dr. Azhari pada 2005 lalu. Dari situ karirnya mencuat, diawali dengan menjadi Kepala Densus 88 Anti Teroris Mabes Polri, menggantikan Brigjen Polisi Saud Usman Nasution. Setelah itu pada September 2012, Tito Karnavian dilantik menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua hingga Juli 2014. Selanjutnya Tito menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dari Juni 2015 hingga Maret 2016. Selanjutnya ia menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sejak Maret 2016. Lalu beliau menjabat sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016 sebagai calon tunggal menggantikan Jenderal Polisi Badruddin Haiti yang pensiun. Ya, itulah profil singkat Bapak Tito Karnavian guys ya, yang biasa Pak Tito ini yang sosok yang luar biasa, yang berpengaruh lah ya, berpengaruh di melejitnya karir si Ferdi Sambo. Tito ini juga pernah ada ya video itu dia masuk di tempat FPI memberikan sambutan yang luar biasa, memuji Habib Rizik, memuji Habib Rizik, memuji Munarman, dan dari pendidikannya kelihatan Pak Tito memang spesialis gitu ya, Islam radicalization itu di Singapura, dan dia punya tanah di Singapura. Nyangkut nggak lu? Dan dia membentuk Satgasus itu waktu habis peristiwa 411, 212 gitu. Ya. Dan dia yang pokoknya luar biasa berpengaruhnya ini terhadap Ferdi Sambo nih. Iya. Jadi setelah kasus Ferdi Sambo ini, dan kita lihat profil Pak Tito tadi, apakah Tito Karnavian juga menerima jatah
dari Verdi Sambo, PPATK, periksa dong, periksa dong PPATK. Iya, karena dia termasuk jenderal paling kaya loh dia, mantan Kapolri terkaya. Apakah setelah jadi menteri terus Verdi Sambo udah dibantu seperti itu waktu di karirnya, apakah nggak nerima juga? Walam, periksa. Verdi Sambo itu irjen kaya, dan ada orang-orang yang membantu dia. Apakah Tito Karnavian termasuk yang mendapatkan jatah? PPATK periksa, ya. Soalnya sekarang kayak nggak ada suaranya Pak Tito ya Pak. Soalnya Pak Tito ini kan memang spesialisasi Islam radicalization, ya Pak, sekolahnya. Apakah Pak Tito nggak tahu tuh KM 50? Pak Tito ini termasuk yang membubarkan FPI juga, kan ada tanda tangan menterinya. Dah. Dan buat kita semuanya, tenang aja. Kalau Allah mau buka, kita ngelihat aja, biar Allah yang kerja, dikerjain sama Allah. Dibuka atu-atu. Dan insya Allah gue yakin semua yang berkaitan sama KM 50 itu pelan-pelan akan kebuka sendiri. Nah, termasuk Pak Tito ini berkaitan nggak? Wallahu a'lam. Tapi dia ada di balik sosok Verdi Sambo yang karirnya melejit. Ya, sampai di sini paham? Baik. Oke guys, doain gue ya, insya Allah sakit jadi sakit penghapus dosa nih, insya Allah jadi penambah pahala dan insya Allah cepat sehat. Jadi gitu aja ya guys konten gue kali ini tentang profil dan biodata Tito Karnavian. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan like and share kalau kalian suka dan merasa ini manfaat, semoga jadi jariah. Gua Babe Aldo mohon diri dan minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira PPATK berani periksa nggak tuh? Pak Menko Polhukam Mahfud MD bisa nggak ngomongin gitu? Ya kan? Bisa jadi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.